Alhamdulillah kembali lagi di indahnya Ramadan. Yang sedang menyaksikan santap sahurnya, yang tadi masih menggantung sendoknya, monggo silakan dilanjutkan makannya ya. Alhamdulillah yang di tempat ini sudah piring ketiga. Ya insya Allah mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Ini menarik uraian dari Ustadz Adi Purnama sebelum segmen ini ya. Bagaimana ternyata para petinggi yang belum memeluk Islam dulu sebenarnya menikmati lantunan Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah SAW. Ada berbagai pertanyaan dalam pikiran saya. Ketika mereka menikmati, kenapa mereka nggak kemudian menjadi Muslim? Atau mungkin mau dilanjutkan dulu kisah itu, Ustadz. Sepertinya Ya, menarik, Ustadz. alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Jadi tadi saya sampaikan ada dua kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah dari sisi keindahan bahasanya. Itu mengalahkan syair-syair mereka. Ada cerita menarik, Kang Ari. Suatu ketika juru bicara Quraisy, itu Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, dan Abu Jahal. Ketiga orang ini yang paling keras penentangannya kepada Islam yang dibawa Kanjeng Nabi, diam-diam mereka sering mengintip Rasulullah SAW ketika beliau sedang melakukan sholat malam. Karena kalau sholat malam itu sudah diperintahkan khusus untuk Kanjeng Nabi sejak turunnya surah Al-Muzammil. Qumil laila illa qalil. Nah, diam-diam mereka suka ngintip bacaan Quran yang dibacakan Kanjeng Nabi. Kalau sudah selesai mereka buru-buru pulang. Ketemu di pertigaan. Lalu mereka saling mencela. Oh lu, diam-diam lu doyan lu. Oh lu juga. Gitu. Mereka saling mencela. Sehingga kemudian, ayo deh besok gua kagak datang dah. Nah besok malamnya, gejolak hati untuk mendengarkan keindahan Al-Quran yang dibacakan Kanjeng Nabi itu tak terdandingin lagi. Dan mereka berpikir temennya nggak datang. Gitu. Maka kemudian mereka datang lagi. Selesai mendengarkan, ketemu lagi. Rupanya tiga-tiganya pikirannya sama. Sampai 3 kali dalam riwayat disebutkan. Dan akhirnya mereka kemudian muahadah berjanji untuk tidak datang kembali selama-lamanya. Karena memang kalaupun kita renungkan, memang Quran itu indah. Jangankan mereka-mereka yang memahami sastra. Kita aja yang bukan ahli bahasa, apalagi ahli sastra Arab, ketika Quran didengarkan tuh enak. Coba deh surat-surat pendek yang kita hafal aja kalau direnungkan. Ya kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kalau madlin ujungnya kan gitu. Kalau mad iwad. Ya kan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gitu. Kalau mad arid li sukun gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Kita aja yang bukan ahli sastra, indah sekali. Dan ketika diterjemahkan, coba diterjemahkan, itu sudah otomatis menjadi puisi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, kan orang gitu. Ketika diterjemahkan itu sudah menjadi bahasa. Sampai ada terjemah versi sastra HB Yasin ya, bacaan mulia. Itu memang karena Quran itu dia tidak capek lagi menyusun syairnya. Itu keindahan bahasa. Bayangkan yang mendengar adalah orang-orang Arab yang ahli saat itu memang di bidang bahasa. Itu kemujizatan yang pertama dari Quran disesuaikan dengan kondisi kaum yang dihadapi Kanjeng Nabi saat itu. Tapi yang kedua adalah soal ilmu pengetahuan. Karena saat itu Romawi dan Persia di dunia adalah sudah secara peradaban relatif sudah maju. Mereka superpower saat itu. Maka Quran juga berisi mukjizat ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya contohnya misalnya tentang penciptaan manusia. Itu kan begitu rinci. Ya, tapi di surat yang pendek. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah, fakhalaqnal mudghata idhama, fakasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Sungguh kami menciptakan manusia itu asalnya dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kan saat itu ketika dikatakan manusia dari tanah, mungkin orang bagaimana bisa? Karena kalau di benaknya cuma patung yang
terus dijadikan tidak. Dari tanah itulah tumbuh padi, padinya dimakan oleh orang tua kita, jadilah sperma, kemudian lahirlah kita ke dunia, Ya. dan seterusnya dan seterusnya. Tentang penciptaan manusia. Atau ya, bagaimana misalnya Quran ya menceritakan hal-hal lain. Ada seorang ilmuwan di Turki itu masuk Islam, akhi, hanya gara-gara menemukan bahwa ternyata di dasar laut itu ada air tawarnya. Ya, kita juga baru tahu ya, Prof, kalau di dasar laut itu ada air tawar. Dasar laut. Di dasar laut itu ternyata ada air tawarnya dan itu terpisah, tidak menyatu dengan air asinnya. Nah, dia pulang ke laboratoriumnya, ke perpustakaannya, dia bongkar semua buku-buku, tidak menemukan. Tapi kemudian dia menemukan buku usang, The Holy Quran, usang dalam artian sudah cetakan lama. The Holy Quran, ketika dibaca, ternyata kemudian menemukan hada milhun ujad, ya, wa hada adzabun furat, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa dia bilang? Tidak mungkin buku tua ini bercerita tentang sesuatu yang baru saya temukan kalau bukan dari penciptanya. Masya Allah. Dia masuk Islam. Seorang profesor ahli oceanologi di Turki. Jadi Quran sudah bicara dari dulu bahwa di dasar laut itu ada air tawarnya yang terpisah, tidak nyatu dengan air asinnya. Dan ternyata kemudian sang profesor baru menemukannya di kemudian hari. Itu contoh lain betapa mukjizat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Insya Allah mukjizat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan itu akan tergali dan tergali insya Allah. Sehingga tak lama lagi ya al-mustaqbal lihadadin, masa depan dunia ini insya Allah di tangan Islam. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Waduh, tepuk tangan nih Ustaz nih, Masya Allah. Banyak juga membuka insight kepada kita ya. Apalagi ilmu pengetahuan terbaru juga saya belum lama membaca bahwa manusia diciptakan dari tanah, tentang unsur kimia tanah dan manusia itu sama ternyata. Ini Masya Allah, Quran ini luar biasa. Sebentar lagi untuk yang penasaran mengenai Al-Quran ini dan juga hubungannya dengan alam semesta, kita akan berikan kesempatan untuk pertanyaan. Jangan kemana-mana, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan di TV One.